Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hatimu. Kami berdoa dan sebentar lagi kami juga akan membaca firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tadi malam saya mendapatkan sebuah undangan pernikahan. Ya, biasa kita lihat tanggalnya, kita lihat tempat pelaksanaannya dan waktunya. Saya bicara dengan istri, gimana kita bisa hadir? Saya bilang, ya kalau kita dikasih sehat, dikasih kesempatan, kita hadir. Dan tentunya kita membicarakan persiapan apa yang akan kita bawa, pakaian yang akan kita kenakan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang normal ketika seseorang mendapatkan undangan. Direspon ya, kemudian memikirkan hal-hal apa yang seharusnya dipersiapkan. Nah tetapi hal ini berbeda
Kalau kita membaca kisah di dalam bagian ini, di mana ada seorang raja sedang mengadakan perjamuan begitu ya, pesta. Mereka mengundang banyak orang pada saat itu. Tetapi mereka meresponinya dengan menolak untuk hadir. Bahkan ada juga yang sampai memukuli hamba-hamba yang menyampaikan undangan ini. Bapak Ibu, sangat ironis sekali ketika ada seseorang, apalagi ini seorang raja, mengundang rakyatnya untuk datang ke dalam pesta itu tetapi tidak mau hadir. Normalnya, umumnya, kalau diundang, kebanyakan pasti akan hadir. Kenapa? Karena orang yang diundang itu berarti khusus, spesial. Ya, nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin asal-asalan. Itu pasti dia punya relasi, ya, selama ini punya hubungan yang baik, ada kedekatan, entah dalam pekerjaan, tadi dalam bisnis ya yang dilakukan begitu, sehingga undangan itu bisa diterima dan si yang mengundang itu mengharapkan untuk yang diundang bisa hadir. Ya, beberapa waktu saya juga mendapatkan undangan begitu dari luar kota. Saya bergumul untuk berangkat, tetapi saya juga memikirkan bagaimana caranya. Nah ini saudara, ada kemauan, ada kerinduan yang diusahakan. Ya, terlepas satu dan lain hal pada waktunya nanti. Nah saudara, kenapa hal ini terjadi? Inilah sebuah gambaran yang Yesus juga mau sampaikan kepada para umat pada saat itu. Mungkin saudara pernah mendengar ya, kalau memang Tuhan itu menyelamatkan semua umat manusia, kenapa kok ada yang enggak selamat? Kenapa ada yang dipilih untuk diselamatkan, ada yang dipilih untuk dibinasakan? Dari sini kita bisa melihat saudara bahwa berita keselamatan itu diberitakan untuk semua orang, bukan? Bahkan saya dan saudara masih ya memberitakan keselamatan ya kepada semua orang, yang tidak hanya orang-orang yang sudah percaya, bukan, tetapi juga orang-orang yang belum percaya. Nah saudara tentu tahu bagaimana respon mereka ketika mereka mendengar ajakan atau berita keselamatan ini. Ada orang-orang yang memang sudah Tuhan siapkan begitu ya, mereka terbuka hatinya, mereka bisa mendengar, memahami, bahkan menerima Injil. Tetapi tidak sedikit juga mereka menolaknya. Sehingga saudara dalam bagian ini tidak bisa kita salahkan pemilik pesta nanti bahwa dikatakan tidak mengundang. Atau Allah itu pilih kasih, ya, tidak peduli kepada yang lainnya, hanya orang-orang tertentu. Ya pada dasarnya kasih itu juga memilih ya. Nah dari sini kita bisa melihat undangan itu sudah kita sebarkan. Bukankah Bapak Ibu saudara juga sudah memberitakan Injil, bukan? Tapi ada orang-orang yang tetap mereka bertahan, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan bukan berarti ini salah daripada yang mengundang, bukan, tetapi si penerimanya. Kita tahu pemilihan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa dipilih, kita juga bisa meresponi pilihan itu. Nah tetapi saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam acara itu? Apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ketika kita akan memenuhi panggilan Tuhan? Atau kita menjadi seperti orang yang tadi datang tetapi tanpa persiapan, tidak terlalu mempedulikan undangan itu, yang walaupun tetap saudara hadir tetapi tidak memberikan diri saudara untuk ikut di dalam acara itu. Nah saudara, gambaran-gambar ini mengingatkan kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan undangan dari Tuhan, anugerah keselamatan. Ya memang betul anugerah keselamatan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma dalam kemurahannya. Tetapi bukan berarti undangan itu murahan, sehingga kita tidak mempedulikan hari ini. Nah saudara, ini menjadi satu bagian di dalam diri kita. Sudahkah kita meresponi undangan Tuhan dengan baik dan mempersiapkan diri di dalam menghadirinya? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita hari ini? Bagaimana kita mempersiapkan semuanya itu? Anugerah keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, bahkan dalam kemurahannya. Tetapi ingat, bukan berarti itu murahan dan tidak perlu kita anggap. Tidak. Kita harus menganggap dengan serius, meresponi dengan serius, dan mengerjakannya dengan serius. Hari ini mari saudara, tetap bagikan undangan itu.
beritakan berita keselamatan. Kita percaya orang-orang yang meresponinya, mereka akan mendapatkan anugerah itu daripada Tuhan. Dan kita percaya ada anugerah yang terus Tuhan sediakan di dalam kehidupan umat pilihannya. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, sudahkah kita meresponi undangan Tuhan? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk kita hadir di dalam jamuan Tuhan? Selanjutnya saudara, sudahkah kita memberitakan berita undangan ini kepada banyak orang? Keluarga kita, saudara kita, pasangan kita, orang tua kita, siapapun mereka, sudahkah mereka menerima undangan ini dan memastikan untuk mereka bisa hadir bergabung di dalamnya? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk setiap kita bisa meresponi setiap karya Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk undangan yang Kau berikan. Biarlah kami mempersiapkan diri dan meresponinya dengan baik, dan kiranya Tuhan memperlengkapi setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk undangan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul untuk hadir di dalam jamuan ini. Di tengah kesibukan, di tengah banyaknya aktivitas, di tengah pengaruh dosa, kami juga mau berdoa kiranya juga Tuhan yang melawat mereka, sehingga mereka pun boleh menyadari bahwa mereka butuh Tuhan, mereka butuh anugerah daripada Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang menerima undangan, diberikan hati yang sukacita merespon di dalamnya. Berkati untuk setiap kami yang menyampaikan berita ini, biarlah kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang ramah lingkungan, yang juga boleh menjadi berkat. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.